Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kita lanjutkan pelajaran hadis kita. Kita masuk ke dalam hadis Al-Hadisus Tsani wal Ishrun, hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Ara'aita, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, idza shallaitul maktubat, jika aku melakukan salat yang wajib, al-maktubat, salat yang wajib yang 5 fardu ya, yang fardu 5. Wa sumtu ramadan, dan aku berpuasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Wa harramtul haram, dan mengharamkan yang haram. Wa lam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut. A'adkhulul jannah, apakah aku akan dapat masuk surga? Faqala Rasulullah, na'am, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'na harramtul haram, dan arti dari harramtul haram, aku mengharamkan yang haram, adalah aku menjauhinya atau meninggalkannya. Dan makna aku menghalalkan yang halal, artinya adalah aku mengerjakannya dengan berkeyakinan atas kehalalannya. Taib. Hadis ini, penjelasan hadis ini, yang pertama adalah tentang sahabat yang membawakan hadis ini, yaitu Abu Abdillah. Ini kunyahnya Abu Abdillah. Nama sahabatnya Jabir bin Abdillah al-Ansari. Beliau adalah orang Ansar, ya. Dan beliau di antara salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Kemudian dalam hadis disebutkan anna rajulan, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di dalam hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah ini dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini tidak disebutkan nama orangnya ini. Dan di dalam hadis-hadis lain, ya, pada sebagian jalan hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, ya, intinya di hadis lain yang sama teksnya dengan hadis yang ini, disebutkan nama pelakunya yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal. Namanya An-Nu'man bin Qawqal.
Maka beliau bertanya, maka sahabat ini, orang ini bertanya kepada Rasulullah, Aro'aita, Aro'aita, ya, beritahukan kepadaku. Dia pengen bertanya, ya. Sahabat ini betul-betul semangat, ya, ingin mengetahui amalan-amalan apa saja yang memasukkan pelakunya ke dalam surga. Nah, ketika sudah disebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang ini, yaitu melakukan sholat 5 waktu, berpuasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian kata Rasulullah, ya, kamu akan masuk surga. Nah, berarti di sini seorang ini, si Nu'man bin Qawqal ini, dia bisa masuk surga hanya dengan melakukan amalan-amalan yang disebutkannya saja tadi, yaitu sholat, puasa, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. Taib. Kenapa tidak disebutkan haji di sini? Haji tidak disebutkan di sini, kemungkinan bahwa ibadah haji itu saat itu belum diwajibkan, belum disyariatkan. Ya, kemudian tidak juga disebutkan zakat di situ. Kenapa tidak disebutkan zakat di situ? Karena kemungkinan bahwa si penanya ini adalah orang yang fakir. Ia tidak memiliki harta untuk dizakatkan. Ya. Atau kemungkinan yang lain. Kenapa tidak disebutkan zakat dan haji di sini? Nah, kemungkinan ya, zakat dan haji itu sudah termasuk dari perkara yang termasuk ahlalatul halal, termasuk menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tidak masalah ya. Intinya di dalam hadis ini, orang ini, Nu'man bin Qawqal ini, masuk surga hanya dengan melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Ya. Dengan apa masuk surga? Melakukan perkara-perkara yang wajib dan menjauh dari perkara yang haram. Yang terakhir itu penting, ya, menjauhi diri dari perkara yang haram itu penting. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang bisa melakukan kewajiban, bisa sholat, bisa puasa, bisa menunaikan zakat, bahkan sedekah, bahkan menyumbang, bisa haji, bahkan 5 kali umroh, bahkan mengumrohkan orang. Tapi ibadah-ibadah itu dicoreng dengan maksiat yang dia lakukan. Nah, maka dia tidak seperti orang ini yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Nah, berarti orang di sini, ya, si Nu'man bin Qawqal ini adalah termasuk orang-orang yang derajatnya hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya. Karena orang yang mukmin itu ada 3 derajat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, ya. Kitab ini maksudnya Al-Qur'an. Nah, tapi bagaimana sikap hamba-hamba Allah ini terhadap apa yang
Allah wariskan kepada mereka. Kata Allah selanjutnya, faminhum zalimul linafsihi. Lalu di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang menjadi orang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, dari firman Allah di sini, Allah membagikan manusia atau hamba-hambanya menjadi tiga orang. Ya. Yang pertama adalah zalimun linafsihi, orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, siapa mereka orang yang zalim terhadap diri sendiri? Yaitu orang-orang, ya, yang melakukan kewajiban, ya, orang-orang yang melakukan kewajibannya, hak-haknya sebagai hambanya. Kemudian dia jarang melakukan perkara sunnah, dan dengan itu dia sering melakukan maksiat, ya. Dia sering melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat yang paling rendah, yaitu siapa? Zalimun li nafsihi, orang yang melakukan kewajiban, kadang-kadang dia melakukan sunnah atau tidak melakukan sunnah, tapi dia masih bermaksiat. Ini zalimun li nafsihi. Kemudian ada derajat yang tinggi dari zalimun li nafsihi ini, yaitu yang derajat di atasnya adalah orang-orang yang muqtasid, orang-orang yang pertengahan. Siapa orang-orang yang pertengahan ini? Itu mereka orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban, ya. Dia menjaga kewajiban-kewajibannya, tidak pernah luput dalam melakukan kewajiban, baik dalam melakukan ibadah-ibadah yang wajibnya, khusyuk, dan dia jauh tidak melakukan maksiat-maksiat. Walaupun dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang sunnah saja. Jadi orang yang muqtasid ini adalah orang-orang yang hanya memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik, tapi dia tidak pernah tersentuh dengan maksiat-maksiat, walaupun dia tidak melakukan sunnah-sunnah. Ya, itu tingkat yang kedua. Kemudian tingkat yang paling tinggi itu tingkat siapa? Orang-orang yang sabiqum bil khairat, fastabiqul khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjaga kewajiban-kewajiban mereka. Kemudian kewajiban-kewajiban itu dihiasi dengan perkara-perkara yang sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, ya, birrul walidin wajib, ya, lain-lain yang sunnah-sunnah, sedekah, ya, umroh dan lain-lain. Dan juga sabikun bil khairat ini tidak jauh tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi derajat yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Nah, untuk si penanya dalam hadis ini An-Nu'man bin Qawqal di sini, maka dia termasuk dalam derajat yang kedua. Karena sebagaimana pengakuannya di dalam hadis ini, dia hanya melakukan sholaitul maktubat. Aku melakukan sholat 5 waktu fardu saja, dan aku berpuasa Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal, dan aku mengharamkan yang haram. Nah, kemudian Rasulullah mengakuinya dan menjamin dia masuk ke dalam surga.
Dan banyak juga hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya jika kita benar-benar meninggalkan ya dosa-dosa, maksiat-maksiat, kita itu akan dijamin untuk masuk ke dalam surga walaupun kita tidak melakukan yang sunnah-sunnah ya. Tapi masalah kita susah untuk berlepas diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak hadis-hadis dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Surah An-Nisa ayat 31. Artinya jika engkau menjauhi dosa-dosa yang besar dan yang dilarang untuk dilakukan, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan menghapus keburukan-keburukan kalian ya. Dalam hadis disebutkan misalnya hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, kata Rasulullah SAW, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukannya, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wa shoma Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wajtanabal kabair, yang terakhir lihat, perhatikan, wajtanabal kabair, dan menjauhi dosa-dosa, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, itu adalah di antara hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya kita di antara syarat masuk dalam surga, kita jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini disebutkan salah satu amalan Nu'man bin Qawqal ini adalah wa ahlaltul halal wa haramtul haram, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram ya. Ini jika sekilas kita rasakan ini mudah ya, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala masih saja menghalalkan yang haram dan masih saja mengharamkan yang halal. Contohnya misalnya di zaman dulu kaum kafir ya dulu menghalalkan bulan-bulan yang haram untuk berperang. Menghalalkan berperang di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dilarang untuk berperang. Bulan-bulan yang haram itu apa? Ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya. Maka di dalam bulan-bulan itu dilarang. Allah melarang mereka untuk berperang, tapi mereka menghalalkannya. Nah, ini susah. Kita pun sama, kadang-kadang jika kita misalnya kalah dalam godaan syaitan, kita akan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kita akan mempunyai alasan yang banyak sekali supaya kita bisa dengan tenang melakukan maksiat tersebut ya. Sebuah game atau sebuah ya permainan atau sesuatu yang jelas-jelas itu adalah haram. Nah, karena kita sudah keasikan, maka kita akan bilang ini kan hanya permainan saja, ini kan hanya cuman canda gurauan saja. Ya akhi, ya ukhti, dulu juga kaum munafikin terjerat dalam masalah ini, yaitu apa? Mereka bermain-main dengan dosa. Ketika mereka menghina Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendengarnya dan bertanya kepada mereka, kenapa engkau melakukan ini? Kata mereka, kami hanya bermain-main saja. Ini hanya bermain-main saja, bukan betulan. Tapi apa kata Rasulullah? La ta'tadiru, janganlah kalian memberikan alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Maka hati-hati, jika memang sesuatu perkara itu sudah jelas keharamannya, maka janganlah kita dekatinya ya. Maka jangan kita dekatinya.
Sama ya, tadi perkara menghalalkan yang haram. Nah, sekarang ada orang-orang yang mengharamkan yang halal. Ada di antara manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau misalnya memakan makanan-makanan yang baik, yang enak-enak. Alasannya apa? Alasannya zuhud terhadap makanan-makanan tersebut, sampai mereka masuk ke dalam tingkatan mengharamkannya untuk diri mereka sendiri. Maka ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 87, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang Allah jadikan itu halal dan baik bagi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian berpaling. Nah, seperti itulah. Maka jika sesuatu itu sudah dihalalkan oleh Allah, maka boleh kita mengkonsumsinya. Tafadhol, ya. Silahkan, sudah dibuka jalan oleh Allah untuk menikmatinya. Tapi ingat, sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah, maka jangan apa? Jangan dikonsumsikan, jangan dilakukan. Begitulah, padahal ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang halal, boleh kita ambil, dan haram jangan kita ambil. Yang halal itu nikmat aslinya jika kita memang betul-betul ambil, sehingga kita tidak akan menoleh kepada perkara-perkara yang haram. Tapi apakan daya, syaitan ya sangat pintar untuk membisikkan hatinya kepada para manusia, sehingga mata manusia itu ditutupi dengan yang halal-halal, dan mereka lebih senang masuk ke dalam yang haram-haram, dan sehingga dia akan menjadi temannya syaitan di dalam api neraka. Nah, itu adalah penjelasan hadis yang ke-22. Baik, di sini Ustadz akan memberikan faedah hadis ya. Walaupun aslinya antun semua itu insyaallah bisa memberikan faedah, bisa mengeluarkan faedah sendiri dari hadis ini. Tapi Ustadz akan memberikan 3 faedah. Yang pertama adalah amal ya, itu merupakan sebabnya masuk ke dalam surga. Sesungguhnya amal merupakan sebab masuk surga. Masuk surga tidak boleh tanpa beramal, harus beramal. Nah, kemudian di antara faedahnya yang mudah adalah pentingnya salat 5 waktu. Nah, pentingnya puasa Ramadan. Ya. Dan juga yang penting di sini adalah faedah yang penting ya, yang terakhir insyaallah kita bisa tahu bahwa batilnya ya, buruknya perkataan orang-orang sufi yang mereka mengira bahwasannya hendaknya seseorang tidak menyembah Allah karena mengharapkan surga dan takut neraka. Jadi mereka mempunyai keyakinan bahwasanya seseorang itu tidak perlu menyembah Allah itu untuk tidak perlu menyembah Allah itu karena mengharapkan surga dan takut neraka. Ibadah ya ibadah, nggak usah kamu harap surga, ya nggak usah. Maka ini perkataan yang salah. Padahal Allah telah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya. Kata Allah, waj'alni min warathati jannatin na'im, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 85. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai atau yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Lihat, Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah supaya dia dimasukkan dan bisa menikmati apa yang ada di dalam surga. Ini Nabi, apalagi kita pasti akan memerlukan namanya surga. Nah, mungkin itu adalah faedah-faedah yang bisa kita dapat dari hadis ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan tugasnya seperti biasa meringkas hadis ini, kemudian dikirim ya, minimal seperti biasa satu halaman.
Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.